Shalom jemaat Tuhan, kembali kita mempelajari tentang nama-nama Yahweh yang kita sampai pada satu pelajaran Yahweh Tsidkenu. Yahweh Tsidkenu yang berarti Tuhan keadilan atau kebenaran kita. Yang kita ambil dari Yeremia 23 ayat 1-6. Mari kita berdoa. Urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus, dan suatu tuturkatan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara. Dan setiap kami yang mendengarkannya, menontonnya, Tuhan bimbing kami dengan roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yahweh Tsidkenu. Sekalian kita membuka dalam Yeremia 23 ayat 1-6 dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Bersama-sama saudara sekalian, maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri ke mana aku mencerai mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Kita lanjutkan dalam ayat yang ke-4-6. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama yang biru, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah segala sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan keadilan. Tuhan keadilan kita. Yahweh Tsidkenu. Tuhan keadilan kita. Yahweh Tsidkenu. So sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, ada banyak nama yang digunakan Tuhan untuk dirinya. Kenapa banyak nama? Kenapa bukan satu nama saja, tapi banyak nama? Itu hanya menunjukkan bahwa Allah atau Tuhan yang kita memuliakan Dia, itu Allah yang begitu agung, Allah yang begitu megah. Tidak bisa digambarkan dengan satu nama saja. Harus mengikut sertakan banyak nama, banyak gelar untuk menyatakan keagungan Dia, keagungan Beliau. Terus sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat nama-nama itu dinyatakan oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan umatnya. For the sake of his people. Untuk kebutuhan umatnya, maka dinyatakan nama-nama itu sesuai dengan kebutuhan umatnya. Terus kalian ambil contoh. Eroi, artinya Tuhan melihat. Itu Tuhan menyatakan ketika Hagar diusir oleh atau sedang lari dari Sarah. Karena Sarah itu menindas dia. Pada waktu itu Hagar sedang hamil, dan Tuhan menolong Hagar, dan Tuhan itu memberikan kepada nubuat kepada Hagar bahwa anak yang akan dilahirkan akan menjadi satu bangsa yang besar juga. Terus sekalian, saudara-saudara, tingkah laku yang akan seperti keledai liar. Terus sekalian, jadi di situ dikatakan Tuhan yang menyatakan diri kepada Hagar itu, kemudian Hagar menyebutnya sebagai Tuhan yang melihat akan pergumulan Hagar, melihat akan segala kesulitan dan aniaya atau tantangan dan tindasan yang Hagar alami. Terus sekali yang kedua, kalau kita membaca dalam nama El Shaddai. El Shaddai artinya Allah yang Maha Kuasa. Nama itu diberikan pada dalam konteks Sarah yang berumur 89. Sarah, nenek Sarah yang berumur 89 itu sudah mati haid. Tapi kok bisa hamil? Kalau bukan mujizat apalagi? Sehingga dikatakan Allah itu Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Apa saja yang Allah atau Tuhan kehendaki, itu akan terjadi. Ya, terus ini suatu hal yang indah. Nah, nama pada hari ini kita bicara soal Yahweh Tsidkenu, artinya righteousness, kebajikan, kebenaran, dan keadilan. Terus nama ini dinyatakan ketika rakyat Yehuda sedang mengalami atau sedang dibawa kekuasaan raja yang tidak becus, yang tidak benar, yang tidak memperhatikan keadilan bagi masyarakat atau kebenaran bagi masyarakat. Maka
Allah menyatakan diri sebagai Yahweh Tzidkenu, Tuhan ya yang adil, yang benar itu. Sekali ini suatu hal yang penting. Sekali berkaitan dengan nama Yahweh Tzidkenu itu ada nubuat. Nah, ini penting sekali. Ada nubuat yang yaitu tentang akan datangnya sang raja segala raja. Bukan raja satu negeri, tapi raja segala raja. Di mana raja-raja yang lain di dunia akan bertekuk lutut menyembah beliau. Karena beliau adalah raja, the king of kings, raja segala raja. Yang benar, yang bajik, yang benar dan adil. Dan itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Terus ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, kalau kita melihat paradigma dalam Alkitab, seorang raja itu adalah pemimpin negara dan disebut dalam Yeremia 23, raja dari satu negara itu disebut sebagai gembala. Ya, ini paradigma Alkitab. Raja, pemimpin negara itu disebut sebagai gembala. Terus kalian dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Ya, raja yang fungsinya sebagai gembala itu ternyata membiarkan rakyatnya itu tidak terurus, terserak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ingat, setiap raja di dunia ini ada yang lebih besar dan paling besar, yaitu raja segala raja. The King of Kings. Semua raja di dunia akan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan raja segala raja. Kalau mereka salah, maka raja segala raja akan turun intervensi menghukum para gembala itu, para raja itu. Terus ini suatu hal yang penting. Kita ambil contoh lagi. Ada seorang raja yang sebenarnya tidak mengenal Yahweh, ya, Raja Koresi. Nah, Tuhan berkata kepada tentang Raja Koresi, aku yang berkata tentang Koresi, dia gembalaku. Ya, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Ini Raja Koresi sebenarnya raja yang tidak mengenal Allah Yahweh, ya. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja, termasuk raja yang tidak mengenal Allah Yahweh, untuk menjadi alatnya membebaskan umatnya, ya, dari penawanan, ya, kemudian membangun kembali, memerintahkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan dan membangun kembali, memberikan perintah membangun kembali bait suci. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, gembala itu berjalan di muka kawanan dombanya. Ya, ini gambar yang bagus, ya. Ini berbeda dengan gembala kambing di Pulau Jawa. Gembala kambing di Pulau Jawa, kambing-kambingnya jalan dulu, gembalanya belakangan. Ya, sambil pakai ranting pukul kambing yang nakal gitu. Tapi gembala di Palestina itu gembalanya jalan duluan. Domba-dombanya mengikuti dari belakang. Ini satu makna yang penting sekali. Gembala jalan duluan karena gembala itu yang tahu arah. Dia tahu di mana tempat padang rumput dan mata air yang tenang. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus adalah gembala yang agung. Beliau sudah ada di muka kita. Membuka peluang kesempatan. Mencari padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Bagi umatnya, yaitu kawanan dombanya. Oh, puji Tuhan. Terus sekalian, kalau kita melihat sesuatu hal yang penting, yaitu pemimpin, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai leader. Terus sekalian, leader itu tidak sama dengan penguasa, atau yang disebut dengan ruler. Penguasa itu ruler, pemimpin itu leader. Terus sekalian, kalau kita membaca dalam Matius 20 ayat 25. Tapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini yang disebut dengan ruler, penguasa. Sekalian, itu adalah penguasa. Tapi pemimpin beda. Pemimpin itu menunjukkan jalan dan menuntun yang dipimpin. Mereka tahu jalan dan menunjukkan jalan dan menuntun. Ia melakukan hal-hal yang diajarkan dan diperintahkan. Kalau dia mengajarkan A, ya dia melakukan yang A. Sehingga dia menjadi teladan yang indah bagi semua orang yang dipimpinnya. Sekalian, tetapi penguasa atau ruler
itu mempunyai makna yang lain. Dia memerintah dan mendominasi, dan baginya nggak perlu melakukan apa yang ia perintahkan. Kalau dia perintahkan rakyat harus bayar pajak, berarti penguasa tidak perlu bayar pajak. Ya, sekalian, rakyatnya harus melakukan ini atau membuang sampah dengan baik, tapi mungkin penguasa tidak melakukan hal itu. Sekalian, jadi penguasa itu memerintah dan mendominasi, dan ia tidak perlu melakukan apa yang ia perintahkan. Sekalian, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah seorang pemimpin, seorang leader, bukan seorang ruler. Ya, dia memberi teladan kepada murid-muridnya untuk rendah hati dan saling melayani. Sehingga dalam Yohanes 13 dikatakan Tuhan Yesus, sang Logos, sang firman Allah yang menjadi manusia, pernah satu kali rela menyekah, membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah tugas daripada seorang hamba, seorang doulos terhadap tuannya. Tapi Tuhan Yesus ketika menjelma jadi manusia, beliau rela merendahkan diri begitu rupa melayani murid-muridnya. Terus sekalian, ini satu contoh yang indah lagi, itu kita bersyukur pada Tuhan, ya. Kita punya Bapak Presiden Jokowi itu seorang yang bekerja keras, yang rajin, yang jadi teladan, ya. Terus sekalian, kita lihat contoh gambar ini. Terus sekalian, ini suatu hal yang indah. Nah, terus sekalian, dikatakan dalam Nabi Yeremia hidup dengan sangat genting, dalam situasi yang sangat genting, ya, pada masa kerajaan Yehuda. Saudara sekalian, setelah kematian Salomo, saudara sekalian, kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud dan Salomo itu, yang besar itu, terpecah jadi dua. Dua suku di bawah dan 10 suku di atas, di utara. Ya, dua suku itu disebut dengan Kingdom of Judah, ya, kerajaan Yehuda, ya, terdiri daripada dua suku, ya, Benyamin dan Yehuda. Terus sekalian, kemudian ada 10 suku Israel yang bergabung dalam Kingdom of Israel. Itu terpecah jadi dua. Pada sebelumnya, pada zaman Daud dan Salomo itu bergabung jadi satu, ya. Tapi itu karena kekeliruan daripada Rehabeam, anaknya Salomo, yang sombong, tidak mengikuti nasihat daripada para penatuahnya, ya, sekalian, sehingga akhirnya terpecah jadi dua. Nah, saudara sekalian, karena mereka nggak setia pada Tuhan, maka kerajaan utara itu yang terdiri pada 10 suku itu ditawan dan didiasporakan oleh bangsa Assyria pada tahun 722 sebelum Masehi. Ya, sudah lihat di sini ada dua panah, ya. Kingdom of Israel 10 suku itu pada tahun 722 ditawan. Ya, satu bangsa itu ditawan oleh Assyria, ya, kerajaan Assyria waktu itu, dan didiasporakan, ya, disebarluaskan. Itu tahun 722 sebelum Masehi. Terus sekalian, kerajaan selatan lebih bertahan, bisa bertahan sekitar 2 abad. Ya, kerajaan selatan dua suku itu dikalahkan, ditawan sebagian penduduknya oleh Babilonia, sekarang Irak itu, pada tahun 607, termasuk Daniel juga ditawan, ya, waktu itu masih remaja, ya. Terus sekalian, Raja Yoyakin waktu itu memberontak dan dia juga diangkut jadi budak tahun 597 sebelum Masehi. Jadi waktu itu yang jadi budak tuh bukan berarti orang nggak terpelajar, bisa juga raja, ya, yang sudah tidak mau taat, ya, dari kerajaan ditaklukkan, akhirnya dijadikan budak. Padahal dulunya raja sekalian. Kemudian tahun 587 Raja Zedekia ditawar. Bait Allah, istana raja, dan semua rumah orang yang terkemuka di Yerusalem dibakar. Tembok Yerusalem dihancurkan. Itu terjadi tahun 586 sampai 516 sebelum Masehi. Terus sekalian, kenapa Tuhan biarkan Bait Allah Yerusalem dibakar? Kenapa? Apakah Tuhan tidak Maha Kuasa? Oh, Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan izinkan Bait Allah di Yerusalem dibakar supaya apa? Supaya jangan ada pengkeramatan tempat. Tempat apapun yang dianggap suci itu nggak boleh dikeramatkan, ya, karena Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada tempat manapun di dunia ini. Kalau ada tempat yang dikeramatkan, ya Tuhan izinkan tempat itu akan dirusak, ya, sehingga tidak ada lagi pengeramatan tempat. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Saudara, sebab utama daripada kehancuran dua kerajaan Israel adalah kondisi iman yang nggak beres. Jadi orang-orang Israel dan Yehuda waktu itu, mereka tetap menyembah Yahweh, tapi hari-hari lain mereka menyembah Baal, menyembah Asytoret, menyembah dewa-dewa lain.
Karena mereka yakin bahwa setiap dewa itu punya spesialisasinya. Kalau Tuhan Yahweh spesialisasinya perang, terus sudah terbukti hebat dalam berperang, mengalahkan banyak bangsa. Tapi kalau spesialisasi bertani, itu Baal, mendatangkan hujan sekalian dan berbagai macam. Jadi seperti dokter spesialis apa? Jantung, paru-paru, atau apa? Ya, internis segala macam. Kalau sekali mereka pikir Tuhan itu seperti itu, ada spesialisasinya. Padahal Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan Pencipta. Tuhan itu spesialisasi dalam semua bidang. Makanya beliau harus disembah, dipuji dan dimuliakan. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat hal ini penting, iman mempengaruhi moralitas dan tindakan umat. Ya, iman itu mempengaruhi moralitas dan tindakan umat. Kalau imannya keliru, maka akan mempengaruhi moralitas dan tindakan umat yang mengikutinya. Ambil contoh, ada sebagian orang yang berkata, kalau kamu mati syahid membom dirimu, maka 72 bidadari yang cantik-cantik akan menunggu kamu di surga. Mungkin ajaran demikian tidak sesuai dengan agama tertentu, tapi dipercayai oleh beberapa orang, sebagian orang yang begitu fanatik, yang ekstrim. Kalau kamu mengebom dirimu membinasakan banyak orang, kamu akan disambut sebagai syuhada, sebagai martir, dan dilayani oleh 72 bidadari cantik yang cantik-cantik di surga. Terus sekalian, ini suatu hal yang terjadi. Terus sekalian, kejahatan itu terjadi karena umatnya ya itu tidak takut kepada Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan memisahkan diri daripada kejahatan. Ya, ada sebagian orang berkata, kami ini umat Tuhan, tapi mereka korupsi. Kami ini umat Tuhan, tapi mereka melakukan hal-hal yang tidak beres. Terus kan saya dengar beberapa hal yang sungguh menyedihkan, yang disebut dengan mafia tanah di Indonesia. Ternyata beberapa orang yang jadi pemimpinnya menyebut diri sebagai penginjil atau pendeta, bayangkan. Itu mereka sebenarnya mafia tanah. Sekalian, jadi ini suatu hal yang tidak beres. Sekalian. Kejahatan terjadi karena mereka secara hati tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita harus memisahkan diri daripada kejahatan. Terus sekalian, nah satu hal yang menarik. Seorang bernama Will Durant. Will Durant tuh pernah menulis satu buku yang tebal, bahkan beberapa seri yang disebut dengan The Story of Civilization. Kisah atau cerita tentang peradaban dunia ini. Ya, Will Durant ini pernah berkata demikian. Salah satu penyebab utama kehancuran kekaisaran Romawi adalah keropos dari dalam. Ya, kekaisaran Romawi hancur bukan karena diserang oleh bangsa lain, tapi penyebab utama kehancuran kekaisaran Romawi adalah keropos dari dalam. Rusaknya moralitas mereka. Dimulai dari mana? Dari pucuk pimpinan. Ada sebagian kaisar Romawi, mereka berzina, mereka mempraktikkan homoseks, bersama itu juga mereka melakukan heteroseks dengan berbagai macam perempuan. Karena kerusakan moral itu menyebabkan keropos kekaisaran Romawi. Terus kalian, saya pikir betul, kalau kita mau bangun satu bangsa harus dibangun dengan keluarga-keluarga yang kuat. Setiap pribadi yang memimpin ya adalah kuat moralitasnya. Ini penting sekali ya. Nah, Zedekia raja terakhir kerajaan Yehuda tidak menjadi gembala yang baik bagi rakyat Yehuda. Sekalian dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Sang raja segala raja akan menghukum raja-raja yang jahat itu. Sekarang ini kita perlu pahami. Nah, sekalian, nama asli daripada Raja Zedekia adalah matanya. Matanya itu artinya pemberian Allah. Ya, paman Raja Yoyakin yang ditawan oleh Raja Babel. Ya, kemudian Raja Nebukadnezar mengganti nama matanya menjadi Zedekia. Zedekia berarti the Lord is righteous. Tuhan itu Allah adil. God's justice, keadilan Allah.
Sekalian, cuma sayangnya tindakan Zedekia tidak sesuai dengan namanya yang baru itu. Ya, dikatakan apa? Tuhan perlu mengutus raja yang lain. Raja segala raja yang bisa benar-benar menerapkan keadilan, kebenaran, dan kebajikan itu. Yahweh Tsidkenu. Terus sekali ini penting kita perlu pahami. Nah sekalian, ada beberapa kriteria daripada raja yang akan diutus itu, yaitu Yahweh Tsidkenu itu. Pertama adalah bersikap adil. Nah, sekarang nanti kita akan bahas sedikit tentang makna adil itu. Ya, yang kedua adalah dari keturunan Daud. Ya, bandingkan Yeremia 23 ayat 5. Ya, kemudian yang ketiga, memerintah dengan bijaksana, melakukan apa yang adil benar di seluruh negeri. Maka kalau pemimpinnya bersikap adil, maka rakyatnya akan selamat dan aman. Puji Tuhan. Kemudian yang di raja itu disebut sebagai Tuhan keselamatan. Yahweh Tsidkenu. Tuhan keselamatan. Itu adalah kriteria sang raja segala raja yang akan diutus ya untuk memimpin bangsa-bangsa di dunia ini. Terus kalian, nah kemudian yang berikutnya, sang raja yang dinubuatkan itu adalah raja segala raja. Wahyu 19 ayat 16 ya. Karena semua raja dunia akan sujud menyembahnya. Ya. Kemudian dikatakan Wahyu 11 ayat 15 sampai 16. Jadi semua raja, bukan hanya Israel, semua raja di dunia akan sujud menyembahnya. Wahyu 11 dikatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah dia. Bukan geblak ke belakang. Tapi tersungkur berarti ke depan. Tersungkur dan menyembah Allah. Sekali lagi bukan geblak ke belakang. Ini luar biasa ya. Sebagian orang waktu lalu begitu memuja-muja sebagian pengkhotbah yang membuat orang jadi geblak ke belakang. Padahal itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah lah tersungkur dan menyembah Allah. Yesus sekali ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, dan dikatakan sang raja segala raja itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Yang pernah lahir di kandang yang hina. Tapi akan datang menjadi raja segala raja, menjadi hakim bagi seluruh dunia ini. Ya, ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya saudara sekalian, tentang Yahweh Tsidkenu itu, Tuhan menyatakan kebajikannya kepada manusia. Kebajikannya dinyatakan. Kalau kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 44-45. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah kita adalah Allah yang menyatakan kebajikannya bagi manusia, seluruh manusia. Allah saudara sekalian memberikan panas dan hujan silih berganti untuk kebaikan manusia. Saudara sekalian, Tuhan memberikan hujan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan memberikan banjir? Saya pikir itu konteks lain lagi. Berkaitan dengan tanggung jawab manusia untuk bagaimana mengurus bumi ini, mengurus satu daerah, memperhatikan ekosistemnya, ya, bagaimana irigasinya, ya, sehingga hujan yang Tuhan berikan itu tidak membuat bencana bagi bumi ini, bagi alam semesta ini. Sekarang saya pikir itu merupakan bagian daripada tanggung jawab manusia untuk mengelola berkat Tuhan, ya. Sekarang, tapi Tuhan itu memberikan kebajikannya, memberikan panas dan hujan bagi semua manusia yang membutuhkan. Memang kita membutuhkan panas dan hujan silih berganti. Terus sekalian kalau kita memperhatikan, maka pemerintah-pemerintah dunia ini di satu negara, di berbagai negara itu harus menyatakan kebajikan Tuhan kepada orang yang dipimpinnya. Kayak saya bersyukur pada Tuhan karena adanya kebijakan mewujudkan BBM satu harga di seluruh Nusantara. Pada waktu lalu harga BBM di berbagai tempat tuh berbeda-beda. Apalagi kalau waktu lalu sekian tahun yang lalu sudah pergi ke Papua. Aduh,
harga BBM begitu tingginya sehingga orang harus ngantri dan diberikan jatah, ya, kamu bisa datang hari apa sekalian. Tetapi dengan kebijakan BBM satu harga itu sungguh-sungguh menjadi berkat, ya. Itu menyatakan kemurahan Allah lewat kebijakan pemerintah yang bagus itu. Ya, sekalian, kemudian dikatakan selama 34 tahun kita yang adalah salah satu penghasil minyak, tapi sudah 34 tahun kita tidak bangun kilang minyak lagi. Sudah 34 tahun. Ya, sekalian, sehingga kita mengekspor minyak yang mentah, kita ekspor ke negara lain, setelah diolah karena mereka punya kilang sendiri, kemudian kita beli minyak yang sudah jadi itu. Kita membeli minyak sendiri, harganya jadi mahal bergantung pada luar negeri. Nah, kita bersyukur pemerintah kita mentargetkan membangun kembali kilang minyak yang sudah 34 tahun tidak dibangun yang baru. Terus sekalian, itu merupakan salah satu wujud kemurahan Allah yang dinyatakan kepada rakyat, pada manusia. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Kemudian yang berikutnya, Yahweh Tsidkenu, Tuhan menyatakan kebajikannya kepada umat manusia dengan cara memberi hikmat kepada sebagian orang. Hikmat itu penting sekali. Apakah ia membuat suatu daerah atau bangsa itu tertinggal? Ya, mengapa satu bangsa menjadi maju sekali, tapi sebagian bangsa tertinggal? Apa yang menjadi penyebab? Karena kebodohan rakyat yang dipimpin, ya, atau minimnya infrastruktur, ya, atau mentalitas empang, yaitu enak dan gampang, maunya yang enak dan gampang saja, ya. Sikap NATO, no action talk only. Ada sebagian orang sangat pintar menata kata, tapi tidak pintar menata kota. Sudah tahu siapa itu? Terus ada sebagian orang yang NATO, no action talk only. Dan apalagi yang membuat jadi masyarakat jadi satu bangsa tertinggal? Karena sikap tidak mau berubah. Wah, sebagian orang nggak mau berubah. Dari dulu selalu sama saja. Itu sikap yang nggak maju-maju. Terus kalian tidak mau berkorban. Memang kalau mau berubah, memang perlu pengorbanan harga diri, pengorbanan banyak hal, pengorbanan waktu dan sekalian. Tapi memang itulah tuntutannya. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Dan perubahan itu pasti menimbulkan gejolak. Kalau kita tidak mau gejolak, ya nggak ada perubahan, tapi nggak maju-maju. Terus kalian, biasa gejolak dilakukan oleh orang-orang yang memang senang dengan status quo. Yang begini-begini sajalah. Sebelumnya nggak ada masalah kok. Kamu datang bikin perubahan-perubahan, akhirnya timbul gejolak nih. Oh, sekalian, kalau gejolak itu memang untuk satu kepentingan yang penting, ya memang harus terjadi gejolak. Yang dipimpin oleh mereka yang sudah senang dengan status quo, yang memang mereka mengeruk kepentingan yang besar dari status quo, dari status yang sama itu. Perlu adanya perubahan, dan perubahan memang menimbulkan gejolak. Terus sekalian, kalau kita melihat suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, ada satu negara yang sepertiga wilayahnya itu ada di bawah permukaan laut. Apa negara itu? Negara itu Belanda. Sepertiga wilayahnya itu ada di bawah permukaan laut. Terus sekalian, sehingga terjadi banjir beberapa kali. Dan puncaknya itu terjadi pada tahun 1953. Itu banjir yang menelan korban tewas sebanyak 1.836 jiwa di Belanda tahun 1953, ya, dan juga berakibat banyak kerusakan properti yang parah. Sekalian, akhirnya apa yang dilakukan oleh mereka? Belanda membangun tanggul, pintu air dan pompa. Tanggul, pintu air dan pompa yang besar-besar untuk menolong rakyat. Terjadi, sekalian, ini ada contoh pintu air raksasa sepanjang 400 km. Ya, 400 meter maksud saya. Dikendalikan oleh komputer. Ya, ini pintu air raksasa, ya. Itu 400 meter, ya. Dan setiap kali permukaan air laut naik 3 meter, maka pintu air akan tertutup sendiri karena diatur dengan komputer. Sehingga walaupun air pasang, rakyat Belanda, teritorial Belanda itu yang sepertiga di bawah laut itu, di bawah permukaan laut itu tetap tenang, tetap bersih, tetap tidak ada banjir. Terus kan ini suatu hal yang penting, ini suatu hikmat yang dibutuhkan untuk mengelola satu kondisi. Terus kalian, Yahweh Tsidkenu berarti dia menyatakan keadilan. Keadilan bukanlah sama rata.
Kalau orang menyamakan keadilan sama dengan sama rata, itu adalah definisi daripada komunisme. Keadilan sama rata bagi mereka. Tapi keadilan tidaklah sama rata. Setiap orang diberikan imbalan dan dituntut sesuai dengan jasa dan perbuatannya. Itulah keadilan. Dari mana kita lihat? Lukas 12 ayat 48. Semakin diberi banyak, semakin dituntut banyak. The more you are given, the more you will be demanded. Semakin engkau diberi banyak, semakin banyak engkau dituntut. Itulah keadilan. Sekalian. Nah, kemudian Alkitab juga mengajarkan adanya keseimbangan. Dari mana kita tahu? Dari 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Itulah Alkitab mengajarkan demikian. Terus sekalian, Yahweh Tsidkenu juga menyatakan kebenaran. Terus sekalian, indah sekali. Orang beragama berusaha untuk membenarkan diri sendiri dengan perbuatan baik mereka. Baik dalam tanda kutip. Mereka berusaha membenarkan diri sendiri dengan perbuatan baik mereka. Cuma apakah bisa, pertanyaannya? Apakah bisa? Sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu ayat yang indah. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Terus sekalian, segala kesalahan kami seperti kain kotor, seperti gombal, orang Jawa berkata, ya. Dan segala kami akan layu seperti daun, ya, seperti yang dilenyapkan oleh angin. Kalau kita bersandar pada kebenaran kita sendiri, habis kita binasa. Tapi bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita pembenaran yang luar biasa. Karena kita percaya Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka dikatakan Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan melalui iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu mau membenarkan umatnya yang percaya kepadanya dan membimbing hidup umatnya sehari dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena kita beriman, dan Roh Kudus membimbing kita sehingga kita hidup benar sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi berkat, menguatkan, membimbing kita. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu yang indah, ya. Belum pernah ada kasih di dunia. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Angkat tangan kananmu dan berkata, kau kukagumi, kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
dia saja. Bait yang kedua. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Angkat tanganmu sekalian, kau kukagumi, kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami belajar tentang Yahweh Tsidkenu, Allah yang memberikan keadilan dan kebenaran, Allah yang menyatakan kemurahan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa, yang menerima kami apa adanya, walaupun kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami untuk kami boleh hidup baru dan hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan meteraikan hati kami dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.